Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Kita bersyukur hari ini bisa kembali berkebaktian matahari terbenam. Saya menghimbau untuk kita semua sebelum kebaktian ini dimulai untuk bisa mengecek handphonenya apakah sudah di-silentkan atau dimatikan, sehingga kita tidak mengganggu, hal itu tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait suci. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai dengan firman Tuhan dari Mazmur 113 ayat yang ketiga. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib untuk manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapa, kami datang kepadamu dengan segala sukacita dan syukur kami, karena Kau telah menghantar kami di rumah-Mu yang kudus ini, sehingga kami semua umat-Mu yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus boleh bersatu dalam suara kami, bersatu dalam hati kami, bersatu dalam pikiran kami untuk sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu, untuk sama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu dan bersama-sama memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon Kau yang memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Engkau yang juga membuat hati kami fokus dan tertuju hanya kepadamu saja. Dan kami juga memohon Bapa, Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menghalangi penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 56. Injil Markus pasal yang ke-6 53 sampai 56. Karena ini hanya 4 ayat, kita akan membacanya bersama-sama. Injil Markus pasal 6 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. 1, 2, 3. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai menyungsung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebagai respon, mari kita menyanyikan pujian selanjutnya 335. 335.
sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Kini pulang ku tak disembuhkan, ketika insafku cemas, dan kini ku lega. Anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sadanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahnya pegang erat, dan aman pulangku. Meski selaksa tahun lewat di sorga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi, memuji namanya. Amin. Saatnya kita akan melihat ayat hafalan dan menghafalnya. Ayat hafalan bisa dilihat di buletin gereja di bagian tengah, dari Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Nahum pasal yang pertama ayat ke-7, dan gelar dari Tuhan kita di sini perteduhan, tempat perteduhan kuat. Mari kita coba hafalkan ya, 3 kali. Kita baca dulu 1, 2, 3. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perteduhan kuat pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi 1, 2, 3. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perteduhan kuat pada waktu susah. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita ambil waktu sejenak ya untuk menghafalkan ayat ini, ayat yang cukup terkenal. Kita coba ya, kita coba dan usahakan tanpa melihatnya ya. 1, 2, 3. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perteduhan kuat pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Untuk terakhir kali sekali lagi ya, 1, 2, 3. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perteduhan kuat pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kiranya ayat ini bisa menjadi penghiburan dan kekuatan
untuk kita menghadapi minggu ini. Jangan lupa perhatikan jadwal pelayanan sepanjang bulan ini dan awal bulan September. Kayaknya kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kota gereja yang pertama, Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Tuhan memberkati bangsa ini sehingga menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan dan semakin banyak orang percaya. Dan saya harap melalui kita, gerejanya bisa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai, yaitu setiap hari Minggu jam 5.30. Untuk saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, atau masuk menjadi anggota, diharapkan untuk mengikuti kelas ini. Dan minimal kelas ini untuk anak-anak remaja berusia 12 tahun. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir. Boleh bangkit berdiri untuk bisa diabadikan. Oke, puji Tuhan dan selamat datang saya ucapkan untuk saudara yang pertama kali hadir. Kiranya Tuhan menolong supaya di minggu yang akan datang, jika ada kesempatan, bisa datang berkebaktian bersama kami. Dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan lewat persembahan kita. Kita akan menyanyikan pujian 52. Dan hari ini yang akan bertugas adalah saudara Andi. 52. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Bait ketiga, berdiri. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku, Rohnya penuhi jantungku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita menyanyikan doksologi. Puji Allah, cuma berkat. Puji Dia para malaikat.
lagi kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa sumber dari segala berkat yang kami miliki, kami datang lagi kepadamu dengan rasa syukur. Karena Engkau adalah sumber berkat kami yang memberkati kami dengan berkelimpahan, khususnya berkat-berkat rohani yang ada dalam keselamatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Kau limpahkan sepanjang minggu ini, sehingga pada hari perhentian ini kami bisa beristirahat dari aktivitas kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Dan kami saat ini datang Bapa dengan tangan kami yang menyerahkan persembahan maupun perpuluhan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau melihat tangan-tangan kami, dan kiranya Engkau yang menerima segala persembahan kami, sehingga persembahan ini bisa Engkau pakai supaya bisa memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu. Dan kami juga memohon Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Dan juga khususnya anak-anak yang diberikan persembahan ini melalui orang tua. Jika orang tua mereka belum percaya, kami sungguh mohon Engkau yang memimpin anak-anak ini, sehingga mereka menjadi berkat, sehingga bisa membawa seluruh keluarga mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, dan anak-anak silakan menuju ruang sekolah minggu di atas. Selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman-Nya adalah Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan dengan tema Ya Tuhan, Ya Tuhan Yesus, sembuhkanlah penyakit-penyakitku. Pada hamba-Nya waktu dan tempat dipersilakan. Tuhan Yesus yang saya kasihi, mari kita membuka kembali Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 56. Kita akan baca dengan serentak satu kali lagi. Injil Markus 6:56. 3, 2, 1. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, pada malam hari ini setelah matahari terbenam, kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau. Bahkan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya di sini, tetapi juga di kelas sekolah minggu. Mohon Roh-Mu yang kudus membuka lubuk jantung kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus memberikan kami kekuatan untuk mentaati firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Demikian doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Salah satu bukti dia adalah Allah Maha Kuasa, dia dapat melakukan mujizat. Dan telah dipelajari bahwa mujizat-mujizat yang dicatat di dalam keempat Injil itu paling tidak ada 40 mujizat. Dan juga telah disebut berulang kali bahwa mujizat Tuhan Yesus itu mengatasi 7 hal. Semua hal di dunia ini tunduk taat pada Tuhan Yesus. Yang pertama, benda mati mengikuti perintah Yesus. Yang telah kita pelajari, 5 roti, 2 ikan, Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. 5 roti, 2 ikan dipakai Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 keluarga. Benda mati taat pada perintah Yesus. Kemudian yang berikutnya, alam.
di dalam Markus juga pasal 6 ayat 45. Alam. Yesus dapat berjalan di atas air dan dia menenangkan badai yang mengamuk. Alam juga taat tunduk pada perintah Yesus yang Maha Kuasa. Kemudian yang berikutnya yang pada hari ini kita pelajari yaitu badan manusia yang sakit. Kalau kita melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus, badan manusia yang sakit itu mendominasi semua mujizat Yesus. Separuh dari mujizat Yesus adalah untuk menyelamatkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa manusia jatuh sakit? Tidak ada sebenarnya kita bisa sehat 100%. Banyak kita menganggap diri kita sehat, tetapi di dalam tubuh kita ada penyakit yang tidak kita ketahui. Begitu diketahui, kadang-kadang fatal. Ada satu kawan saya, seumur dengan saya, baru saja dia pensiun. Tiba-tiba terdeteksi dia kena kanker pankreas stadium 4. Tidak lama masuk ICU dan tidak lama dia dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa. Jadi penyakit itu dibawa oleh dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak lepas. Bahkan penyakit itu tidak jauh dari kita. Bahkan ada di tubuh kita. Mungkin saja kita nggak tahu. Nah, kita melihat di sini, Tuhan Yesus di sini, dia sudah sampai di daerah yang bernama Genezaret. Di mana itu Genezaret? Nah, ini peta dari tanah Israel di daerah Galilea di zaman sekarang. Ini ya, Danau Galilea itu begitu indah. Nah, saya pernah bermalam di sini, di daerah Tiberias. Waktu tahun 2004, saya ke sana bersama rombongan pendeta Timotito dari FEBC. Nah, Genezaret itu daerah yang dekat dengan Betsaida, Korazim, ya, dan Kapernaum. Kalau kalian lihat di sini ya, ini Betsaida, ini Korazim, ini Kapernaum, ini Genezaret. Nah, Genezaret itu adalah nama ya dari danau ini. Bahasa aslinya Kineret menjadi Genezaret. Tetapi danau ini bernama Danau Galilea, juga bernama Danau Tiberias atau Laut Tiberias karena nama Kaisar Tiberias diabadikan menjadi nama dari laut ini, Laut Galilea. Nah, Tuhan Yesus sudah menyeberang, ya. Kalau kita lihat dia berjalan di atas air di bagian sebelumnya ayat 45 sampai 52. Jadi Tuhan Yesus sudah sampai di daerah Genezaret. Nah, kalau kita membaca di sini, dia bersama murid-muridnya mendarat di Genezaret dan perahunya berlabuh di situ. Ketika mereka itu keluar dari perahu, orang-orang di Genezaret langsung mengenal siapa itu Yesus. Nah, ini penting sekali ya. Tuhan Yesus itu harus dikenal oleh orang. Baru pertolongannya kepada manusia itu bisa nyata. Paham ya? Di dunia ini boleh dikatakan tidak banyak orang mengenal Yesus. Kalau kita tidak memperkenalkan Yesus pada orang lain dan kita sendiri tidak mengenal Yesus, bagaimana kita bisa memperkenalkan orang pada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa? Nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, ya waktu orang mengetahui Yesus ada di Genezaret, ayat 55 sangat penting. Orang-orang yang sehat membawa keluarga mereka yang sakit. Kamu lihat di sini dari seluruh daerah Genezaret loh. Jadi daerah Genezaret itu daerah yang cukup besar di sini. Mereka membawa keluarganya untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan orang yang sakit itu diusung, artinya digotong. Zaman dulu tidak ada ambulan, zaman dulu tidak ada mobil. Jadi bagaimana mengangkut orang yang lumpuh? Yaitu dengan digotong. Ya tidak ada kursi roda zaman dulu. Jadi kamu bayangkan ya, begitu banyak ya orang membawa keluarganya yang sedang sakit. Karena manusia tidak ada yang mau sakitnya lama-lama. Saya sekarang juga masih sakit, belum sembuh total. Karena renovasi rumah ini membuat begitu banyak debu di bawah. Dan saya tidak sadar bahwa debu yang masuk dari angin itu begitu banyak. Sehingga membuat saya batuk dan terjadi infeksi di daerah pernapasan.
Tidak ada orang yang sakit yang mau lama-lama sakit. Sakit apapun itu. Kalau kita sakit, kita cepat-cepat mau cari dokter. Kalau keluarga kita sakit, cepat-cepat kita mau membawa dia supaya diobati, supaya sembuh. Jadi mereka ini mendengarkan Yesus yang sudah datang di situ, mereka membawa semua keluarganya ya untuk percaya, untuk bertemu dengan Yesus. Karena kamu lihat di situ, semua orang di sana sekarang tahu bahwa Yesus berada di Genesaret. Nah, yang menarik ayat 56, ternyata Tuhan Yesus tidak hanya berada di satu tempat. Tuhan Yesus itu sekarang maha kuasa. Dia ada di mana-mana. Dia ada di Pontianak, dia ada di Jakarta. Tergantung kita yang percaya, mau nggak membawa orang yang belum percaya Yesus bisa tahu siapa Yesus. Itu permasalahannya. Dan mereka ya di sini dikatakan waktu Yesus ke desa, waktu Yesus ke kota, waktu Yesus ke kampung. Kenapa ada desa dan kampung ya? Desa dan kampung itu perbandingannya itu ada yang desa yang kecil, kampung yang lebih besar. Kira-kira begitu. Kota, ya kalau kota sekarang tuh boleh dikatakan ada wali kotanya. Biasanya kota-kota di Indonesia paling tidak itu ada satu mall kan, itu disebut kota, biasanya begitu ya, ada supermarket yang besar. Dan waktu Yesus berada di tempat-tempat yang seperti itu, nah orang-orang meletakkan orang sakit di pasar ya, jadi Yesus ya lewat di pasar, dan orang-orang itu meminta pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memperkenalkan orang untuk hanya menjamah ujung bajunya, ujung bajunya. Nah di sana ada Ezra, dia memakai jaket dan jaketnya itu ada tali di sini. Nah kira-kira ya itu adalah ujung baju yang paling kecil. Karena orang Yahudi mereka memakai jubah, dan jubah itu ada tali pengikatnya, ada ujungnya. Dan dikatakan di situ mereka meminta pada Yesus untuk diperkenankan menjamah jumbai jubahnya saja. Hanya menjamah loh ujung jubahnya. Nah, kapan orang itu tahu bahwa dengan menjamah ujung jubah Yesus itu bisa disembuhkan penyakitnya? Jangan lupa ya, waktu Yesus dipanggil untuk menyembuhkan putri Yairus yang sakit hampir mati. Dia datang ya ke rumah Yairus, dan waktu itu di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Semua uangnya habis, semua dokter sudah dia kunjungi, bukan lebih baik tapi dia lebih parah penyakitnya. Kemudian timbul pikirannya, dia tahu Yesus Maha Kuasa, dan dia menjamah ujung jubah Yesus dan dia disembuhkan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia punya pikiran baik seperti itu menjamah ujung jubah Yesus? Bukan karena dia pintar loh, bukan karena dia itu jenius, bukan. Saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang menggerakkan perempuan ini supaya menjamah jubahnya, dan Yesus mengatakan kuasa keluar dari tubuhnya, dan pada saat itu wanita yang pendarahannya 12 tahun langsung stop. Sekarang jarang ya kita mendengarkan perempuan yang sakit pendarahan. Tapi kita semua saya rasa pernah sakit diare kan? Atau bahkan disentri. Saya sendiri pernah sakit disentri. Itu buang airnya tuh berkali-kali setiap hari, setiap malam. Dan kalau tidak diinfus, tidak diobati bisa mati. Kalau sampai diare, muntaber, tiba-tiba stop, berarti sudah sembuh. Jadi waktu dia sembuh, Yesus kan sebenarnya bisa aja mendiamkan perkara ini. Tapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat dia. Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, ada orang menyentuh baju saya. Ada kuasa yang keluar dari saya. Dan murid-muridnya itu bilang, Yesus ini kan orang banyak berdesak-desakan. Kau nggak salah kah? Ini murid-muridnya juga kurang ajar loh. Yesus pernah berbuat salah nggak? Nggak pernah. Yesus pernah bergurau nggak? Nggak pernah juga.
Murid-muridnya anggap Yesus itu manusia biasa yang mau bergurau dengan mereka. Jadi waktu Yesus menoleh ke belakang melihat ibu itu kaget, gemetar, langsung dia tersungkur loh di depan Yesus loh. Dia mengakui semua perbuatannya, kenapa dia sampai menjamah ujung jubah Yesus, dan dia mengatakan dia sudah sembuh. Jadi perempuan ini yang menjamah jubah Yesus, disembuhkan Yesus, perbuatannya diketahui orang banyak. Sehingga mulai saat itu orangnya tidak perlu Tuhan Yesus tumpangan tangan kepada dia untuk disembuhkan. Tidak perlu lagi. Tinggal pegangnya, yaitu jumbai baju Yesus, dan langsung sembuh. Penyakit apapun itu loh, sembuh. Nah sekarang juga kita memiliki Yesus yang sama. Dia bisa menyembuhkan penyakit kita, tapi tidak lagi dengan mujizat. Tidak lagi dengan mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan seperti Petrus dan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Tidak lagi. Tapi kita masih berdoa, dan doa kita bisa dijawab Tuhan. Misalnya kalau kita sakit, kita berdoa, Tuhan menyembuhkan kita. Nah coba kita lihat di Alkitab. Kenapa Allah mau menyembuhkan penyakit manusia? Di dalam kitab Keluaran pasal 15, kalau kita baca, nah disitulah mulai kata Allah menyembuhkan, diperkenalkan ya kepada manusia. Pasal 15 ayat 26, kitab Keluaran. Kita baca sama-sama. Keluaran 15 ayat 26. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini ada perkenalkan siapakah dia Tuhan kita. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, di dalam tradisi orang Israel, mereka mengenal satu malaikat yang tidak dicantumkan di Alkitabnya. Nama malaikat itu yang mereka kenal bernama Rafael. Ya masih ingat peristiwa goncangan air ya di kolam Bethesda kan? Ada orang lumpuh 38 tahun dan airnya digoncang malaikat, dan orang Israel terjun ke situ. Barang siapa yang terjun langsung sembuh penyakitnya. Makanya mereka punya nama malaikat Rafael. Padahal di Alkitab hanya ada 2 malaikat yang kita kenal namanya, yaitu Gabriel, penyampai firman Tuhan, Mikael, petarung, ya, panglima perang dari para malaikat, 2 saja. Tapi mereka mengenal Rafael. Rafa itu adalah Tuhan penyembuh, Yehovah Rafa. Di situ gelarnya Yehovah Rafa. Nah, kita melihat di sini semua penyakit Yesus mau sembuhkan. Sekarang saya nggak tahu kamu sakit apa atau keluargamu sakit apa. Kita bisa berdoa dan Tuhan Yesus dia punya belas kasihan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita derita. Tetapi sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Nah, kalau kita tidak sakit, kita nggak tahu betapa berharganya suatu kesehatan. Kadang-kadang sakit itu juga anugerah loh. Kadang-kadang kalau kita sehat terus, kita nggak tahu ya, kalau kita sakit banyak ya kendala-kendala dalam kehidupan. Ya, berbicara saja suaranya tidak lengkap, bergerak saja tubuh kita kurang kuat dan sebagainya. Ya waktu kita sakit. Jadi waktu kita sakit, kita ingat ya, bahwa semua kehidupan kita anugerah Tuhan, baik itu sakit maupun baik itu sehat. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan memberikan kesehatan kepada manusia, tujuannya untuk apa? Kalau kita melihat di sini di dalam buklet ya, Sekolah Alkitab Liburan untuk kelas remaja pemuda. Nah di situ dicantumkan 20 mujizat-mujizat Yesus menyembuhkan badan manusia yang sakit. Sekarang kita mau melihat kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan kita yang sakit. Ada beberapa hal yang bisa di-highlight. Yang pertama,
Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit supaya orang yang sakit sudah sembuh, sehat, bisa melayani. Nah, itu pertama lo kuncinya lo. Kalau sekarang kita tidak sakit, kita sehat, itu juga anugerah Yesus lo. Kamu jangan bilang ya, saya sekarang nggak sakit, saya sehat. Nah, kesehatan kamu itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan Yesus. Di dalam peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam tinggi menurut dokter Lukas pasal 4. Dia begitu disembuhkan Yesus, dia langsung loh melayani Tuhan Yesus dan rombongannya. Artinya dia kemungkinan besar menyediakan makanan ya untuk Yesus dan rombongannya. Itu yang pertama. Kalau kamu sehat sekarang, kamu harus melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya katakan perempuan yang disembuhkan Yesus karena dia menjambah Yesus, itu perbuatannya menjadi teladan. Menjadi apa? Teladan. Karena setelah dia menjambah Yesus, kamu lihat di sini dalam Injil Markus pasal 6 ayat 56, Tuhan Yesus mengizinkan orang-orang menjamah jubahnya dan semua yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Nah, kata sembuh di sini sebenarnya diterjemahkan dengan satu kata yang istimewa dalam bahasa Yunani. Bukan terapi ya, bukan dari kata terapi. Kata penyembuhan oleh dokter itu biasanya terapi, tapi di sini adalah zozo. Dari kata zozo kita dapatkan kata soteriologi, kita dapatkan ilmu keselamatan. Diselamatkan oleh Yesus. Ya artinya begini, kalau kita sehat kita harus jadi teladan. Supaya orang mengenal Yesus dari diri kita. Kalau orang melihat kamu, orang tahu nggak kamu pengikut Yesus? Orang tahu nggak kamu murid Yesus? Kalau orang tahu kamu murid Yesus, orang mau ikut Yesus karena kamu seperti Tuhan Yesus. Nah, itulah teladan. Tuhan memberikan kamu kesehatan dan sebagainya. Itu yang kedua loh. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Kalau kamu lihat ya di Alkitab ya, orang yang sakit, pertama matanya buta, tak bisa melihat. Terus berikutnya, telinganya tuli, mulutnya nggak bisa ngomong. Tuli bisu. Kemudian yang berikutnya, tangan kanannya lumpuh, nggak bisa kerja, padahal dia kepala rumah tangga. Tuhan Yesus sembuhkan pada hari Sabat di dalam sinagog. Kemudian orang yang lumpuh seluruh badannya, Tuhan Yesus sembuhkan. 38 tahun lumpuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Kemudian orang yang sakit kusta, kenapa Yesus sembuhkan? Kenapa kamu sehat? Yesus ingin orang yang kusta bisa bersaksi pada imam dan setelah itu bisa bersekutu dengan keluarganya kembali. Kita sekarang juga bersekutu dalam kebaktian matahari terbenam. Dan persekutuan seperti ini akan berlangsung selama-lamanya. Koinonia namanya ya, koinonia. Persekutuan di dalam Roh Kudus itu ada 3 kata yang dipakai dalam doa berkat dalam surat 2 Korintus pasal yang terakhir. Sehat, kusta sembuh, orang itu dikembalikan di dalam keluarganya untuk bersekutu. Jadi kalau kamu sehat, jangan sampai tidak datang di kebaktian untuk bersekutu. Tidak ada alasannya loh. Kalau tidak datang, kalau kamu sehat. Jangan sampai tunggu ya, sakit sampai parah betul. Minta Tuhan sembuhkan. Tuhan kalau aku sembuh, aku mau ke gereja lagi. Itu orang bodoh. Orang apa? Bodoh. Selama kamu sehat, kustanya hilang, harus di dalam persekutuan. Persekutuan itu ada pengkhotbah mengatakan seperti api unggun. Seperti apa? Api unggun. Kita ini kayu bakarnya. Api unggun itu, kalau api unggun itu mau menyala lebih terang, lebih banyak ya kayu bakarnya masuk, ya kita lebih banyak datang dan persekutuannya itu lebih ya bagus. Jangan sampai kita datang sendiri, kawan-kawan yang nggak datang, ajaklah supaya datang, supaya bersekutu. Itu tujuannya Tuhan Yesus menyembuhkan, dapat melayani, dapat menjadi teladan supaya bisa bersekutu.
Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ya, kerasukan setan di Gadara, supaya dia bisa bersaksi. Karena Yesus itu diusir dari daerah itu, dia tidak berada di daerah itu, dan dua orang itu menjadi saksi di daerah Dekapolis. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga, ya, menyembuhkan, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 5, ada seorang yang sakit lumpuh 38 tahun. Tuhan Yesus sembuhkan, dia tidak bisa masuk ke kolam Bethesda karena waktu air digoncang malaikat, sebelum dia masuk, orang lain sudah masuk. Kemungkinan besar, ya, keluarganya nggak ada yang menolong dia. Jadi orang lumpuh bagaimana bisa masuk kolam kalau airnya bergoncang? Kalau nggak ada keluarganya yang membawa dia masuk. 38 tahun dia sakit. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus bilang kepada dia, bangun. Yang kedua, angkat tilammu, berjalanlah. Loh, itu yang membuat problem untuk dia. Karena dia bangun, dia mengangkat tilam, dia berjalan. Orang Yahudi bilang ini hari Sabat, nggak boleh pikul-pikul tilam, kamu melanggar hukum Sabat. Terus ditanya, kok kamu begitu? Ya, orang yang menyembuhkan saya yang menyuruh saya bangun supaya terbukti saya bisa bangun. Saya disuruh angkat tilam dan saya disuruh berjalan. Setelah itu ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Yesus sengaja loh nggak perkenalkan diri pada dia loh. Tapi setelah itu dia bertemu dengan Yesus di bait Allah. Baru dia tahu itu Yesus. Yesus bilang sama dia, kau sudah sembuh. Jangan berdosa lagi. Nah, itu loh. Kalau kamu sehat, saya sehat. Jangan gunakan kesehatan itu untuk berdosa. Untuk berdosa. Kadang-kadang, ya, kita menggunakan kesehatan kita untuk berdosa. Jangan. Dia bilang sama orang itu, jangan kamu berdosa lagi, supaya jangan yang lebih buruk terjadi kepada kamu. Ya, jangan gunakan tubuh kita untuk senjata kegelapan, tetapi gunakanlah tubuh kita untuk senjata-senjata terang. Nah, sekarang orang berbicara tentang hobi. Apa itu hobi, ya? Manusia tuh harus punya hobi, ya. Waktu saya tinggal di Yogyakarta, kawan saya itu kos di satu rumah, pemilik kos yang usianya sudah 85 tahun. Namanya Bapak Darmo. Dia ini umurnya 80 lebih, masih bisa naik motor Harley Davidson yang gede. Sedangkan cucunya, anaknya nggak bisa. Terus dia bilang sama kita, manusia itu memang harus punya hobi. Tapi dia bilang sama kita, hobi jangan sampai satu, merusak ekonomi. Merusak apa? Ekonomi. Yang kedua, ya, jangan merusak yang namanya hubungan suami istri. Ya. Kemudian jangan merusak yang namanya jasmani, kesehatan kita. Yang berikutnya yang tidak kalah penting, ya, untuk kita, hobi jangan merusak rohani kita. Ya, sekarang saya lihat rata-rata orangnya hobinya hampir sama, ya, main HP kan. Kalau nggak ada HP, nggak ada koneksi internet, bisa seperti cacing kepanasan. Betul nggak? Jadi waspada, ya, hobi jangan merusak rohani. Boleh sih punya HP, masa nggak boleh punya HP? Ada gereja yang sangat ekstrim, di gereja nggak boleh pegang HP. Tapi kita harus disiplin, ya, HP yang kamu pegang jangan sampai membawa kamu tidak lagi berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu bersekutu dengan kita loh. Walaupun kita pegang HP, kita lagi belajar, itu Roh Kudus ada di sini loh. Kalau kamu sudah percaya Yesus, di mana Roh Kudus, di mana Allah? Bukan di surga saja loh, dalam diri kita loh. Kalau apa yang kamu lakukan gak sesuai dengan firman Tuhan, dia sedih. Dia nggak mau, ya, terputus komunikasi dengan kita. Ya, makanya setiap kebaktian diumumkan, tolong disilentkan.
Supaya waktu dibuka Alkitabnya jangan sampai ada notifikasi teng 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 gitu. Apalagi teleponnya bunyi. Ya. Saya melihat ada seorang pendeta waktu penabisan dirinya sebagai pendeta, saya diundang hadir. Di waktu dia memimpin liturgi, dia teleponnya bunyi dan dia angkat di depan mimbarnya, halo halo. Kira-kira baik nggak? Kalau saya lagi khotbah, tiba-tiba telepon masuk, saya angkat telepon. Punya hobi, jangan merusak rohani. Kalau sampai ya kamu ya terkendala oleh gadget kamu, kamu berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Dari apa? Ketergantungan gadget. Di Amerika ada satu kesaksian, seorang kulit hitam. Dia karena selalu nonton TV, sehingga mata pelajarannya zaman dulu belum ada HP ya, anjlok. Ibunya mengatakan kepada dia, penyakit kamu satu, suka nonton TV. Sekarang nggak boleh lagi nonton TV. Dia ikut anjuran ibunya. Sekarang berubah hobinya menjadi suka membaca buku. Ya, jadi dia suka membaca buku. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang ini? Dia menjadi dokter ahli bedah syaraf yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Gara-gara dia tidak lagi melihat TV. Zaman dulu tuh memang TV ya, bangun TV, siang TV, malam TV, belum tidur TV terus zaman dulu. Akhirnya dia menjadi dokter bedah syaraf yang bagus. Ya, karena dia bukan lagi hobi nonton TV, tapi hobi membaca buku. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta supaya bisa bersekutu kembali. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun supaya jangan berbuat dosa lagi. Kemudian kita lihat lagi, Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Tadi ya, aku adalah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku tidak akan timpakan tulah di Mesir kepada engkau. Itu sebagai bukti kita orang yang percaya Yesus. Kalau kamu sakit, kamu berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Itu buktinya kamu anak-anak Allah. Ini terjadi loh dalam Injil Lukas. Mari kita lihat sebentar. Lukas pasal 13 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Di situ ada seorang ibu yang bungkuk sudah 18 tahun. Lukas pasal 13. Kalau kita melihat di ayat yang ke-16, Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi Tuhan Yesus menjawab doa kita. Apapun sakit kita, kita berdoa, Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita. Sebagai bukti, kita adalah anak-anak dari Allah Bapa di sorga. Yang terakhir, yang ketujuh, mujizat menyembuhkan orang sakit dan sebagainya hanya ada dicantumkan dalam Alkitab. Di tempat-tempat yang lain tidak ada. Nah, kenapa Allah melakukan mujizat? Hanya di dalam pengajaran agama Kristen. Kalau kamu belajar agama-agama yang lain, tidak ada namanya mujizat, nggak ada. Kenapa ya? Kita minta Tuhan sembuhkan, Dia sembuhkan kita. Ayat yang kita bisa baca dalam Keluaran 7. Ayat 5. Itu tujuan Allah melakukan mujizat. Itu yang pertama ya, kita baca dulu ya. Keluaran 7 ayat 5. Kita baca. 3, 2, 1. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ini Tuhan melakukan mujizat untuk mengumumkan ya pada manusia bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa.
Yesus juga sama, dia melakukan mujizat untuk mengumumkan dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Coba kita baca dalam Injil Yohanes. Ayat yang dihafalkan pada saat pasal 20 ayat 30. Yohanes 20:30. Kenapa Yesus mengadakan begitu banyak mujizat? Yohanes 20:30, 3:21. Memang masih banyak tanda lain, mujizat lain yang dilakukan Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu oleh imanmu ya kepada Yesus mendapatkan hidup kekal di dalam nama Yesus. Ini pentingnya. Kenapa kita belajar mujizat? Kenapa kita berdoa mohon Tuhan sembuhkan kita? Karena Dia ingin kita tahu Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Yesus tidak pernah berubah loh. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Masalahnya apa? Tidak ada lagi seorang hamba Tuhan yang diberikan karunia mujizat. Tapi tetap kita bisa berdoa. Kamu bisa berdoa, saya bisa berdoa untuk siapa saja yang sakit. Dan Tuhan ingin menyembuhkan mereka. Tapi yang paling penting bukan hanya disembuhkan, tapi kata yang dipakai di situ adalah zozo, diselamatkan. Jadi intinya kita yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus bisa memperkenalkan Yesus supaya orang lain percaya padanya dan diselamatkan. Kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Satu, supaya orang itu bisa melayani. Apakah kita melayani dengan kesehatan kita? Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Dia menjadi teladan. Perempuan yang tidak disebut namanya dengan menjamah jubah Yesus, sekarang perbuatannya diikuti ya orang sekampung, orang sekota. Kamu bayangkan loh. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit supaya orang kusta kembali ke persekutuan. Jangan sampai kamu sehat ya, tapi tidak datang ke gereja, tidak bersekutu dengan Tuhan. Yang berikutnya, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Sakit itu ada sebabnya, sebab yang satu dari banyak sebab karena dosa. Ya misalnya orang suka rokok kan, rokok itu membawa penyakit paru-paru. Ya, jadi Yesus sembuhkan orang itu yang lumpuh. Yesus mengatakan kamu jangan berdosa lagi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Supaya kita bukan hanya bisa bersekutu, kita bisa menjadi saksi. Dekapolis itu orang dua yang disembuhkan Yesus menjadi saksi untuk Yesus di situ. Yang keenam dan ketujuh, kenapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Sebagai bukti kamu anak-anak Bapa di sorga. Kita pernah sakit, kita berdoa dan Tuhan Yesus sembuhkan loh. Itu bukan dokter yang pintar. Ingat baik-baik loh, kalau kamu sembuh, namanya Yehovah Rafa. Dia bisa menyembuhkan kita lewat obat. Lewat apa? Obat. Kalau kamu sembuh dari penyakit, siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Tuhan lewat apa? Lewat obat. Jangan lupa ya, kalau kamu orang Kristen ya, kamu jangan bilang, aku sembuh karena tadi minum obat, obatnya manjur begini. Obat bukan. Yang menyembuhkan kita adalah Yehovah Rafa, Tuhan Sang Penyembuh. Mana ayatnya? Keluaran 15 ayat 26. Yang terakhir, kenapa mujizat-mujizat dilakukan? Supaya kita percaya Yesus adalah Mesias. Dia adalah Nabi, Dia adalah imam, Dia adalah raja, Dia adalah putra Allah. Supaya kita beriman kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Bukan hanya kita, tapi seluruh rumah kita dan seluruh keluarga kita. Ada 7 hal kenapa Yesus menyembuhkan orang lewat menjamah ujung jumbai jubahnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di surga, kami mengucap syukur Engkau telah mengutus putramu Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang maha
tahu Maha Hadir Maha Kuasa seperti Engkau. Melalui Tuhan Yesus inilah kami bisa mengenal Engkau. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kami mana mungkin mengenal Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah belajar bahwa semua orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang ada di kota, di desa, di kampung, semuanya disembuhkan Yesus. Pada saat ini ya Bapa, Engkau tahu apa kelemahan kami, apa penyakit kami, sembuhkanlah kami supaya kami mempunyai kesehatan yang baik dan kami bisa melayani Engkau dan menjadi saksi, menjadi teladan, dan kami bisa memberitahu orang bahwa Yesus adalah Tuhan, dan lebih banyak lagi orang bisa percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami sadar kami adalah orang berdosa, ampunilah dosa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri, pujian kita yang terakhir 198. Yesus datang. 198. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. 198 ya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ya disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Mari kita berdoa dalam doa penutup. Allah Bapa kami, yaitu Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir dan Maha Kuasa. Pada penghujung kebaktian matahari terbenam, kembali ya Bapa, kami memuji dan membesarkan dan meninggikan nama-Mu melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Engkau telah memimpin dengan Roh-Mu yang kudus kebaktian dari awal sampai akhir. Sekarang ya Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Kau menyertai kami semua, baik yang masih sekolah, yang sudah bekerja, dan juga yang sebagai ibu rumah tangga, dan juga yang melayani Engkau dengan sepenuh waktu. Kiranya Engkau menolong kami semua, supaya kami bukan hanya sehat secara jasmani, tapi secara rohani, agar kami dapat bermanfaat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak dapat datang karena sakit ataupun halangan yang lain. Kiranya Engkau menolong mereka, agar pada minggu-minggu mendatang lebih banyak lagi anak-anak-Mu dapat bersekutu dalam kebaktian matahari terbenam.
Ya Bapa, pulangkanlah kami, sertailah kami, kiranya kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus kemanapun Engkau memimpin kami. Karena ya Bapa, Engkaulah yang telah berjanji untuk selalu menyertai kami melalui firman-Mu dan kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam pimpinan-Mu, karena Engkaulah Allah kami, bukan hanya Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, tapi Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan